lagi bersama kami berdua gitu ya dalam konten yang selanjutnya video gitu. Nggak tahu sih ini sesi berapa ya tentang berwirausaha gitu ya. Karena di sini kami sedang melaksanakan tugas dari mata kuliah aplikasi kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Komarudin MPD. Pastinya sudah kenal ya atau memperkenal lagi? Kenalan. Ya, nama saya Hamidah Dan nama saya Rodiani. Kita dari jurusan Teknik Ilmu Pengetahuan Sosial Semester 7 C. Nah, bagaimana sih? Apakah kalian penasaran dalam pembuatan konten ini tuh apa sih yang mau diobrolkan gitu ya? Penasaran? Kita simak video berikut ini. Terima kasih. Oke, baik. Pada sesi pertama ini aku mau berbincang-bincang manja gitu ya, berbincang-bincang santai dengan salah seorang wirausaha sekaligus rekan saya sendiri. Ya, perkenalkan nama saya Hamidah. Saya seorang mahasiswa ya, dibilang mahasiswa semester 7 dari jurusan Teknik Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Nurjati Cirebon. Ya, baik. Mau tahu nggak kira-kira kita ini mau ngomongin apa aja sih tentang wirausaha dengan Hamidah? Oke, baik, simak video kita berikut ini. Ya. Baik, kan Hamidah itu seorang mahasiswa gitu ya, dan juga wirausaha tentunya ya. Ya walaupun kecil-kecilan maupun udah gede gitu ya, tapi kan namanya seorang wirausaha gitu. Nah, saya mau tahu nih, dan teman-teman tentunya pengen tahu gitu ya, sejak kapan sih gitu Hamidah ini bergelut dengan dunia usaha? Nah, sebenarnya saya mulai tertarik usaha itu sejak semester 3 ya kayaknya. Karena pada awal-awal masuk kuliah sebelumnya saya itu masih belum tertarik gitu yang namanya dunia usaha. Karena ya tahu sendiri lah ya, sifatnya masih tergantung pada orang tua, gantungan gitu tuh sama orang tua. Namun pada lama-kelamaan kan jadinya semakin banyaknya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh diri saya sendiri. Jadi saya di sini tertarik gitu untuk berwirausaha. Sebenarnya pas awal-awal gitu kan memang sudah berwirausaha, tapi hanya membantu orang tua saja ya. Usahanya itu ya tekstil ya, membantu itu tuh. Terus ke sini akhirnya dengan kondisi sekarang yang pandemi, saya tertarik untuk berwirausaha dalam bidang masker gitu ya. Usaha masker jadi ya. Karena masker di sini menjadi suatu kebutuhan paling penting gitu ya, bukan pokok ya kalau dibilang. Karena kan kemana-mana tentunya harus pakai masker. Dan ini karena kita mau take video, jadi maskernya kita taruh dulu ya. Tapi sebenarnya kita selalu pakai masker. Oh, jadi ngelihat peluang gitu ya, Bu? Iya, kenapa ngambilnya masker gitu? Karena emang peluang di pasarnya itu lagi sangat booming gitu tuh, sangat yang penting gitu, yang dicari masyarakat itu ya masker, karena harus mematuhi protokol kesehatan dengan kondisi pandemi sekarang ini kan. Jadi ada sisi positif dan sisi negatifnya dari pandemi ini. Salah satunya Hamidah ini melihat peluangnya itu masker gitu, sehingga maskernya itu membludak ya kan? Iya, alhamdulillah ya, namanya. Nah, baik. Jadi antara dunia perkuliahan dan dunia usaha itu gimana sih cara memanage waktunya, Bu? Ya, jadi kita itu yang pertama prioritasnya itu kemana dulu. Misalkan kalian pasti ya yang penting itu pendidikan dulu, mencari ilmu dulu. Kemudian ketika kita mempunyai waktu senggang, tentunya kita bisa memanfaatkan waktu tersebut itu untuk berwirausaha, kemudian juga ya untuk kegiatan lainnya ya. Yang penting ketika kegiatan kita yang utama itu sudah dilaksanakan, bisa berwirausaha. Di sini ketika tidak ada kegiatan atau nggak ada kuliah daring kan ya, sekarang kan musimnya daring, saya bisa meluangkan
memanfaatkan waktunya itu untuk berwirausaha, berjualan masker, karena pada zaman sekarang ini kan nggak harus Langsung gitu ya. pasar gitu ya, bisa secara online gitu kan. Ketika ada waktu luang saya mempromosikan terus. Ya. Oh, jadi kita harus tahu dulu nih prioritasnya itu kemana gitu ya. Kalau misalkan senggang ya kita bisa bagi waktunya, baik itu di usaha maupun kegiatan lainnya. Dan terakhir nih Bu ya, mau tahu gimana sih temen-temen juga biar tahu gitu kiat-kiat sukses dari Bu Hamidah itu sendiri gimana? Nah, tentunya pasti setiap orang itu punya impian gitu ya. Jadi ketika kita mempunyai keinginan atau impian yang tinggi, ya boleh ya, semua orang itu pasti punya mimpi. Tentunya itu harus bangkit gitu atau kerja keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Ya, seperti itu. Terus ketika menghadapi suatu tantangan atau hambatan dalam berusaha, kita harus bisa menghadapinya. Jangan sampai berhenti pada titik di situ saja, berhenti kita putus asa, itu nggak boleh ya. Oke, baik itu saja Bu. Iya, insya Allah sudah cukup. Ya, baik, sungguh luar biasa sekali ya pengalamannya gitu ya. Terus sharing-sharingnya itu sangat bermanfaat sekali. Semoga juga bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video kali ini. Ya, sebenarnya di sini saya juga melihat dari beberapa orang sukses ya, karena kita kan pas dulu pernah mewawancarai seorang Pengusaha sukses 1, Jadi 2, 3 gitu ya. jadi kan bisa termotivasi gitu tuh. Betul sekali. Baik, pada sesi pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Ya, sebenarnya Bu Rodi sendiri memulai usaha itu sejak kapan? Sebenarnya saya suka sama dunia bisnis atau usaha itu sejak kecil sebenarnya ya. Tapi itu masih tidak terstruktur gitu ya. Tapi semenjak ada MK kewirausahaan dari SMA-nya, atau sekarang juga kuliah nyambung ada MK kewirausahaan gitu, jadi mulailah tertata gitu bagaimana cara membuat usaha yang benar gitu. Jadi sebenarnya usaha itu sejak kecil, tapi mulai tertata rapi atau lebih terstrukturnya itu semenjak kuliah ini ya. Iya. Pas awal itu memulai usahanya itu usaha apa sih? Boleh diceritakan? Mungkin sekarang yang gimana gitu? Ya, sebenarnya sih usaha awalnya itu serabutan gitu ya. Jadi ada dari pakaian gitu, terus hijab atau apapun. Tapi sekarang itu lebih kepada ke kuliner, cemilan, keripik, tempe, sagu. Cemilan ya. Berarti mulai usaha tempe tersebut baru sekarang dimulai ya. Itu juga sama seperti Bu Hamidah gitu ya. Awalnya itu membantu orang tua terlebih dahulu. Jadi sampai sekarang pun ya saya usaha keluarga gitu. Dan ada juga ikut gimana ya tuh suka banget ya usahanya, suka banget sama dunia usaha gitu karena seru gitu ya.
motivasi tersendiri untuk menjadi seorang pengusaha? Kiat-kiat sukses dari saya sendiri itu jangan pantang menyerah ya dengan keadaan. Ketika kita gagal, kita tidak boleh langsung putus asa atau down gitu. Jadi harus selalu bangkit. Kemudian jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Ketika kita mempunyai produk terus tidak laku di pasaran, itu bagaimana cara kita mengelolanya? Gunakanlah kreativitas dan inovasi yang kita miliki gitu. Jadi jangan stop di situ saja. Terus cari peluang di pasaran itu. Masyarakat itu membutuhkannya itu apa sih gitu? Yang paling disukai masyarakat itu apa gitu. Jadi kita harus pintar-pintar melihat peluang dan juga bagaimana cara kita untuk mengelola usaha tersebut gitu, supaya tetap berjalan gitu ya, jangan berhenti sampai di situ saja. Dan ketika kita mau mempunyai usaha atau kita mau meniru usaha dari orang nih, jangan lupa 3M ya. Jangan lupa 3 kata ini: amati, tiru, dan modifikasi gitu. Mungkin itu saja ya. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu gitu ya, pelajaran dari beberapa seorang pengusaha. Semoga bisa bermanfaat dan bisa. Nah, kali ini saya juga ingin tahu dong bagaimana Bu Rodi dalam memulai usahanya itu sendiri, kemudian menggeluti usaha apa gitu. Boleh dong kita sharing. Sebelumnya Louder, come on, don't stop and keep it going, do it. Let's get it on, move it.